Halo, jadi hari ini kita akan membuat subbread. Halo, selamat siang semuanya. Ini kita mau buat subbread versi kakak-kakak masing-masing semuanya ya. Jadi hari ini kakak-kakak semuanya akan membuat subbread saingan sama yang di Blok M ya. Jadi hari ini harus buat subbread yang enak, harus buat subbread yang cantik, harus buat subbread yang bagus. Tapi sebelum kita buat subbread, kita make sure dulu untuk peralatan, untuk bahan semuanya sudah ready atau belum nih. Jadi kita cek dulu ya. Di sini ada bahan-bahan serta alatnya. Kakak boleh cek dulu di depan kakak ada stainless bowl diisikan dengan bahan-bahan dan alat. Itu ada resipinya. Pertama ada terigu. Jadi terigu protein tinggi dengan terigu protein sedang, dia semuanya sudah tercampur dan ini sudah ditakar sesuai dengan resep. Lalu bahan kedua, di sini ada gula serta susu bubuk. Selanjutnya ragi. Lalu di sini ada menteganya. Oke, selanjutnya sudah terdapat air ya. Setelah itu di tengah meja ada garam ya. Kalau kita sudah menyiapkan bahan, boleh dong aku lihat kakak-kakak semuanya sama abang-abang semuanya. Kita pakai apron terlebih dahulu biar kita benar-benar siap nih. Pertama kita tuang dulu terigu protein tinggi dan terigu protein sedangnya. Kita masukkan ke dalam bowl. Setelah terigu, yang kedua adalah kita masukkan susu bubuk dan gula pasir yang telah dicampur. Oke. Selanjutnya kita masukkan ragi. Kakak-kakak kenal namanya vermifan ya. Oke. Kita aduk dulu menggunakan plastik spatula, diaduk rata semuanya. Kita masukkan air yang sudah disediakan perlahan. Dan beri sedikit aja garamnya, gak usah banyak-banyak ya. Di step ini kakak-kakak semuanya, pada saat setelah memasukkan margarin dengan masukkan sedikit garam, kita akan masuk ke proses memulai. Jadi memulainya itu membuat adonan kalis kurang lebih sampai dia adonannya lembut. Manual menggunakan tangan kita sendiri. Sedikit. Soalnya nanti di adonannya pakai garam lagi. Oh iya sih. Oke. Ibu, nah ini memang harus ngaduknya cukup lama, kurang lebih mungkin ada sampai 20 menit ya, sampai adonannya kalis.
Kicau, kicau. Ada lagi. Wah, belum ya? Belum dulu ya kayaknya dok. Itu belum? Belum ya? Ini sudah kalis. Sudah berapa ini? Karena kita buat remisi. Tapi baunya kayak gini. Memang kita bagian Iya. bawah. Oke. Ini sudah kalis. Sudah berapa ini? Langsung. Hahaha. Tara. Sampai merah tangannya. Bisa. Tiramisu. Ada. Kalau ada sourdough kamu tekan harga di bawah 1.522.000. Satu juta 500 berdua. 7,5 jadi. Lumayan mahal. 1 juta aja udah murah kak. Tergantung lihat nanti. Emang ya ada. Nggak tahu. Jadi nanti akan ada waktu 3 kali pengistirahatan adonan. Yang pertama, adonan setelah diguleni. Nanti kalau sudah mulai mengembang, kami akan membagikan adonan kakak. Lalu nanti adonan kakak bisa dibagi menjadi 4 pieces. Atau opsionalnya adalah kakak mau menimbang bahan. Jadi menimbang bahan itu rata. Rata-rata berat si salt bread itu normalnya adalah 50 sampai 65 atau 70 tergantung. Kakak mungkin pernah ada yang lihat mininya atau pernah lihat yang besarnya atau mungkin lihat sedangnya. Setelah dibagi adonannya, nanti kita ada yang namanya teknik membuang gas pada adonan. Kenapa dibuang gasnya? Supaya nanti kalau kita buang gasnya, itu gas-gas keluar tidak akan membuat roti kita menjadi masam ataupun pahit. Nanti di proofing kedua kita akan melakukan teknik rounding. Teknik rounding ini namanya teknik membulatkan adonan. Setelah dibuang gasnya, lalu kita bulatkan adonan. Gimana caranya? Adonan yang di ujung kita masukkan ke tengah. Adonan di ujung di pertengah sehingga nanti berbentuk bulat. Pada saat kita akan merounding, pastikan posisi ibu jari dengan kelingking ini seperti huruf C dan menempel kepada adonan sehingga nanti rotinya akan halus permukaannya. Lalu kita masuk ke proofing kedua. Waktunya sama 10 sampai 15 menit. Final akhirnya atau di akhirnya kita akan membuat adonannya dia seperti adonan mengerucut. Nanti kita akan masukkan butter. Kita akan belajar teknik melipat salt breadnya, bagaimana sih supaya lipatan salt bread itu jadi cantik. Setelah ditaruh di baking tray atau baking pan, boleh kita semprotkan roti-roti kita. Setelah itu nanti kita bulin 1 titik aja dengan
Himalayan salt atau misalkan garam kasarnya ditaruh 1 titik aja. Kenapa disemprotnya pakai air putih biasa ya? Karena kita mau supaya adonannya dia tuh nanti luarnya dia crunchy, flaky, luarannya kering tapi dalamnya tetap moist. Nah, kalau roti-roti isian dia akan disemprot menggunakan atau dioles dengan menggunakan kuning telur. Kalau kita nggak pakai kuning telur, nanti pada saat merolling adonan atau membentuk adonan, lipatannya ujung itu harus ada di posisi bawah, meletakkan di baking tray atau baking pan-nya. Kalau di atas nanti dia akan membuka adonan roti tersebut pada saat dia mengembang. Ini sudah mengembang. Lipat adonan. Wow. Ya, digede nggak sih dulu? Dibuka, let's open. Kita letakkan ke dalam cover. Mana? Udang tadi. Ini aku contohin ya Kak. Iya, boleh. Ini udah di... susah. Ini buang sedikit, buang. Oh, biasa aja. Keluar, dalam, keluar dalam, keluar dalam, keluar dalam, keluar dalam, keluar ke dalam. Nah, Pokoknya sampai keluar semua ya. mulai cebet-cebet. Gimana tadi cebit-cebitnya, Kak? Nih, dihalusin ya. Ini Kak. Masih dalam ya, masih segini. Oh, dicebit-cebit. Oke. Perlu dibuang lagi nggak setelah itu? Iya. Di rounding. Oh, oke. Ini ya, ini adonannya. Habis itu dikeluarkan semua gasnya. Habis itu ini. Habis itu dicubit-cubit. Ini kayak buat pastel. Sudah jago nih. Ini dicubit-cubit bawahnya, jadi atasnya udah cakep. Baru di rounding. Ini kita pekarnya Keluar besaran ya. Lagi ya. udah. Ini dikeluarin semua gasnya. Habis itu oke, dicubit-cubit. Dan ini Jadi sekarang kita membuat tiramisu ladies finger. Kalau ini pakai merek apa, Kak? Soalnya enak. Mascarpone. Astari. Apakah ada? Oke, aman. Ini yang tadi nggak boleh kakak. Ini aja kan anak-anak resep. Kakak-kakak semuanya yang mau lihat ke depan caranya untuk boleh ke depan ya. Kalau yang mau silahkan. Kan namanya Kalau sudah mengembang roti kedua, bentukkan dia gasnya keluar lagi, ya. Terus nanti kan agak kopong nih terasa ya, nih terasa nih mulai kopong. Ujungnya itu kalau bisa nih lancip seperti itu. Giringnya mulai dari yang atas ya, giring di atas, terus giring ke bawah, ya, ke bawah, terus seperti itu. Tarik adonannya ke bawah, tarik. Kalau sudah mulai tipis, kita isi dengan butter. Tekniknya adalah kita melipat ke semua butter, jangan setengah butter, dilipat semuanya. Masukkan ke dalam, ya. Nah seperti ini.
Kalau sudah kita mulai lipat ya, sampai dia bentuknya mirip-mirip seperti apa ya, croissant atau croissant. Kiri kanannya boleh kita rapatkan dulu seperti ini. Oke, nah nanti dia seperti ini. Beri space, jangan terlalu dempet banget. Kalau dempet banget yang terjadi adalah dia akan menempel dengan teman sebelahnya. Setelah semuanya disusun, boleh kita siram-siram dulu. Pada saat masuk oven, baru kita siram kembali dan boleh kasih garam. Ini masuk ke proofing ketiga, final proofing. Waktu dia akan lebih lama lagi, kurang lebih 20 menit sampai adonannya dia mulai mengembang. Tapi masa saya harus bilang Sini. Dia punya Yaya. Ya, tapi ngeri gak sih? Tapi udah ini udah mengembang. Ini adalah ini udah dipanggang kan? Say. Itu agak coklat ya. aman ya? Semuanya rata. Itu belum kak. Coba dulu. Kalau apa gini? Yang gue itu contoh tadi, saya contoh gini. Gak apa-apa. Tara, ini punya kita. Sukses. Coba lihat-lihat. Tara. Lihat sebesar-besar apa punya kita semua. Karena overproofing. Tapi nggak apa-apa. First try. Proofingnya nanti kita coba ya, apakah enak apa? Rame banget coy. Ya, ya. Karena punya Acil. Tadi kita lagi decor the salt bread. Ini yang pertama. So cute. Tadi caranya pertama digunting dulu. Itu aku pakai ini sih. Oh, sini aku masih ada krim sisa tiramisu. Nah, itu sisa tadi ya kak? Iya, lumayan. Enak soalnya. Mungkin dikasih di atasnya kali ya. Itu buka. Oh. Siap. Mas. Ini punya aku. Makasih kak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, sekian vlog hari ini. Semoga aku bisa membuat lagi ya. Bye bye.